Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini Sutisna, NPM 52017113447. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari Big Data 7. Soal pertama yaitu kita mengimportkan data dan masukkan data yang ingin kita pakai ke RapidMiner. Saya nyimpannya di sini. Lalu kita next, kemudian kita next lagi, dan kita next. Lalu kita simpan datanya, namanya bebas. Di sini saya akan menuliskannya UTS nomor 1. Lalu kita finish. Nah, kemudian datanya sudah masuk ke dalam RapidMiner. Kemudian kita ke desain. Kemudian kita drag yang UTS 01 atau data yang tadi kita sudah masukkan ke RapidMiner. Kemudian di bagian operators kita pilih agregat. Kemudian kita drag, lalu kita simpan di sini. Kemudian kita sambungkan, lalu sambung. Di bagian agregat, aggregation attributes-nya, kita pilih jumlah terjual, terus kita pilih agregat function-nya yang sum. Lalu kita apply. Kemudian di bagian group by attributes-nya, kita pilih yang jenis barang saja. Lalu kita apply. Kemudian kita running. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Namun dalam soal, nama dari sum jumlah terjual kita ganti menjadi jumlah total terjual. Caranya yaitu kita ke operators, kita pilih rename. Lalu kita drag, simpan ke sini. Kemudian di bagian rename, yang tadinya old name-nya yaitu sum jumlah terjual, kita tuliskan menjadi jumlah total terjual. Total terjual, lalu apply. Lalu setelah itu kita running lagi. Nah, kemudian ini hasilnya dan juga di sini sudah terganti menjadi jumlah total terjual. Nah, itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi untuk soal nomor 2. Di sini saya hapuskan dulu data yang tadi sudah terpakai. Nah, pada soal nomor 2 juga sama, yaitu pertama kita importkan data dulu, kemudian karena saya sudah mengimportkan datanya, saya masukkan saja datanya ke halaman proses. Pertama itu yaitu data Januari, data Februari, kemudian data barang, dan data supplier. Selanjutnya, pada bagian operators, kita pilih join, kita drag, kita simpan ke sini. Join pertama ini, kita sambungkan dari data barang dan data supplier. Kemudian, pada bagian join tipenya tetap inner, terus kemudian key atributnya kita pilih jadi ID supplier. Dan right key atributnya kita juga sama pilihnya yang ID supplier. Lalu kita apply. Kemudian untuk menghubungkan
Yang Januari dan Februari kita pakai saja yang happen. Nah, ini happen. Kemudian kita sambungkan yang Januari dan Februari. Setelah itu, untuk menyambungkan yang happen dan join, kita pilih lagi join kedua. Nah, join kedua ini kita sambungkan antara happen dan join yang pertama. Di bagian join kedua, join tipenya tetap inner. Kemudian key atributnya kita pilih kode barang. Join kedua, inner, key atributnya kita pilih kode barang. Yang ini juga sama, yaitu kode barang. Setelah itu kita apply. Nah, setelah itu kita ke operator lagi, kita pilih agregat. Kemudian kita drag ke sini, lalu hubungkan antara join kedua dan agregat. Di bagian agregat atributnya biasa, nggak usah diubah, tapi kita ubah yang group by attribute. Group by atributnya yang kita masukkan di ke sini, yang selected atributnya, yaitu jumlah barang, nama barang, nama supplier, dan tanggal. Lalu kita apply. Setelah ini, lalu kita ke bagian operator lagi, kita pilih pivot. Lalu kita drag. Lalu kita sambungkan dengan yang tadi itu agregat. Lalu sama di bagian grup agregat attributes-nya nggak usah diedit atau di apa-apa. Lanjut yang group by attribute-nya. Group by attribute-nya kita pilih yang nama supplier. Lalu kita apply. Kemudian di agregat atribut kita pilih jumlah barang dan sum di agregat function. Lalu kita apply. Kemudian kita ke bagian operator lagi, kita pilih generate agregat, generate atribut. Generate atribut yang ini kita drag. Lalu kita sambungkan pivot dan generate atributnya. Kemudian pada function description-nya, yang atribut name-nya kita tuliskan susu UHT 200 ml. Dan function expression-nya kita pilih ini, kemudian di bagian input kita pilih yang sum jumlah barang. Lalu kita apply, kemudian kita apply lagi. Nah, setelah itu ke bagian operator lagi kita pilih select attribute. Select attribute. Kemudian kita drag, lalu kita sambungkan.
di bagian select atribut ini, atribut filter type-nya kita pindahkan jadi subset. Kemudian di bagian atribut, select atributnya, kita pilih nama supplier dan susu UHT 200 ml. Kemudian kita apply. Setelah itu, selected atributnya kita sambungkan ke REST. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita running. Dan ini hasil dari soal nomor 2. Jadi hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.